ini bakal semakin rumit nih. Di umur 30-nya aku yakin bakal Ramadan telah tiba, akhirnya ngasur tibalah. Ada Aswin dan Ruban, ngobrol lah semaunya. Ngasur, mari tunggu sahur bareng dengan kita ngobrol semaunya lah. Pam pam param pam 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 param pam 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 pam. Iya, kembali lagi di episode 2 yang siang hari. ya kita udah pernah loh. Belum pernah. Kenapa siang? Pasti ada sebabnya lah. Pasti ada sebabnya. Kenapa boy? Jadi puasa pertama di hari Selasa itu aku masih di kampung satu. Karena memang kan kalau puasa pertama kita udah teks sebelumnya, hari sebelumnya. Nah untuk itu kan karena seharusnya nanti malam nih harus tayang yang episode 2 nih. Yang ini? Ya sedangkan semalam itu aku pulang seharusnya pengennya sih pulang habis tarawih tapi nggak sempat. Jadinya pulangnya itu pagi tadi. Rencananya subuh tadi gitu, tapi pada akhirnya pulangnya tengah malam juga. Cuma memang koler bandar daripada memaksakan kan. Baru aku udah janjian sama Asun, Win siang aja yuk, aku bilang kayak gitu. Kayaknya siang juga, aku pikir-pikir belum pernah nih, kayak gitu. Ini ngasur darurat. Ngasur darurat namanya nih. Karena nanti malam kita harus take lagi untuk ngejar episode selanjutnya. Yang besok ya berarti ya. Pembahasannya apa ya bagusnya ya? Aku sih ada sih beberapa boy gitu. Coba satu dulu ini. Karena benar-benar aku nggak kepikiran pembahasan, yang penting tag aja dulu nih. Enggak, kita nih sudah berjalan 7 tahun boy. 6 ya? Ini kan 6.0. Baru ke 6 ya? Maksudku gini, tahun ini kita umurnya 30 boy. Iya. Sebenarnya sih ini tadi pengennya nanti-nanti aja. Sama sih, umur tentang 30 kan? Iya, tapi sama aku juga. Gak apa-apa, sekarang aja Gen. Sekarang kan kalau nanti aku tiba-tiba ada pembahasan juga nih. Soalnya kamu sudah 30 kan? Iya. Karena sudah 30. Aku bulan depan. Bulan April. Oh iya benar. April aku 30 boy. Iya. 30 tahun boy. Nah, aku tuh apa ya? Ini nih kayak masa pertengahan gitu boy kalau orang bilang. Kita bahas ini aja ya. Iya, boleh. Orang bilang tuh 30 tahun tuh masa pertengahan gitu. Karena apa ya? Kita ini sudah setengah dewasa gitu nah. Karena ini agak dark joke sih, bahwasanya orang tuh biasanya rata-rata meninggal di 60 gitu. Setengah dari usia kemungkinan. Katanya sih kayak gitu ya. Prevalensinya ya. Ya, referensi orang-orang kan kayak gitu tuh. Tapi ya kembali lagi ke Tuhan lah tentang hidup matinya kita. Tapi itu tadi minimal rata-rata orang tuh menjalani setengah kehidupannya tuh di umur 30. Umur 30. Nah, boy, ada perbedaannya signifikan nggak boy? Menurutmu? Perbedaan signifikan ya. Kita ngasur pertama kali tahun 2018 ya. 18. Itu umur kita masih 24 boy. Oh gitu, iya. 24. Nah di 24 itu post power syndrome tuh. Quarter life crisis. Ya, quarter life crisis gitu. Orang-orang yang quarter life ya. Itu salah yang tadi tuh. Bukan post power syndrome, lain lagi. Ya, quarter life crisis gitu. Bahwasanya orang ini menentukan hidupnya nih gimana lagi galau-galaunya tentang pekerjaan masa depannya dia, melihat sekelilingnya. Nah, kita sudah di 30 nih boy. Hampir lah, kalau sih hampir ya. Nah, gimana Mbak Ade berbeda nggak dari 6 tahun yang lalu sampai ini? Kalau misalkan banyak unsur apa nih yang kita bahas nih, misalnya kita tentang kehidupannya aja ya. Secara universal. Kalau aku pribadi secara universal tentu ada perubahan. Pertama memang perubahan tujuan sih. Perubahan tujuan yang cepat. Kayaknya setahun atau 2 tahun lalu minimal ngasur 5.0 lah. Aku belum di tahap berpikir untuk punya pasangan. Maksudnya pengen santai aja dulu, dikasihnya aja. Nah di tahun ini tuh kayak udah kebutuhan. Aku rasa memang ada kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu salah satunya punya pasangan. Bukan kebutuhan untuk seksnya ya, tapi memang kebutuhan lebih mendasar, yaitu kayaknya kalau sendirian terus begini-begini aja tuh, enggak kayak maksudnya memiliki target kecil aja. Kayak misalkan pemasukan harus lebih besar pada tahun lalu. Tapi kalau tahun ini yang aku rasa itu bagaimana sebanyak mungkin memang menekan pengeluaran tapi menambah pemasukan. Itu salah satunya dari pemikiran bahwa tentang tanggung jawab, jadi itu. Terus keinginan untuk memang menikah itu.
Terus yang ketiga itu memang memang kesadaran bahwa nggak bisa di sini aja, stuck gitu. Jadi kayak gitu ya. Jadi maksudnya itu kan harapan ya. Jadi 3 harapan utama pada tahun ini, khususnya di usia 30. Tapi kalau memang tapi gini, aku pribadi sebenarnya dulu sempat kepikiran kayak yang ini patternnya bahwa cewek 25 tahun itu harus menikah. Cowok sedangkan 28 batasannya. Pada akhirnya pada saat udah lewat ke 28, ke 29 tahun lalu, bahkan tahun yang 30, sebenarnya usia itu sudah benar-benar sudah nggak ada lagi patokan. Karena menurutku, ya kalau memang misalnya ternyata jodohnya 31, 32 mau bagaimana juga kan. Tapi seiring berjalannya waktu sebenarnya Win, ada cerita religinya sebenarnya. Apa tuh? Secara sebenarnya ini ya. Sebenarnya aku udah cerita ini juga ke utamanya mamaku ya. Jadi memang di bulan Agustus aku pertama kali menemukan perjalanan religi lah. Menurut aku ya religiusnya. Maksudnya saat itu tuh aku tuh di satu sisi, bukan satu sisi, di satu waktu di tengah malam saat itu aku terbangun dan ya langsung lah selayaknya kita sebagai umat beragama. Melaksanakan sunah-sunahnya lah. Setelah itu aku juga istikharah, aku bilang, aku tuh pertanyakan loh boy, kayak tahun lalu nih seberapa besar sih keyakinanku untuk mulai perjalanan baru, journey baru, dan terus apa sih kebutuhanku sekarang? Sampai akhirnya setelah saat itu aku sholat istikharah. Istikharah ternyata yang kubutuh itu pasangan. Tapi saat itu kan masih jauh tuh. Maksudnya aku butuh pasangan tapi aku belum punya pasangan gitu. Jadi harapanku yang pertama, bukan harapan, yang pertama aku pikirin kayaknya yang pertama harus aku lakukan adalah aku jujur sama orang tuaku. Jadi aku ingat banget tentang diriku. Bulan 8 aku nemukan, bulan 8 di akhir bulan itu aku kan bisa pulang akhir bulan. Aku pulang ke mamaku, aku langsung ngomong. Dan di situ mamaku nangis kan, terharu. Karena selama ini kan aku ini udah di tahap gini. Di tahap yang ditanyain kapan menikah karena ngelihat sepupuku semua udah pada nikah. Tapi aku berhenti di pertanyaan itu karena aku pernah keras marah gitu, marah banget kayak. Maksud aku ada hal yang perlu ku selesaikan sebelum pertanyaan itu gitu loh. Yaitu sama diriku sendiri, dan menurutku untuk apa aku dipaksa menikah kalau aku sendiri nggak punya keinginan sendiri gitu. Aku nggak mau menjalani hidup tapi atas dasar keinginan orang. Saat itu ya cukup ribut lah. Jadi makanya pada saat aku datang di bulan 8 itu orang tuaku benar-benar terharu, mamaku khususnya dibilang. Karena dia itu bersyukur gitu loh, bersyukur sama Tuhan lah. Kok bisa secepat itu berubah? Padahal itu kan ributnya itu istilah ribut terakhirnya itu aku minta setelah pas ngumpul-ngumpul keluarga pastikan pada pertanyaan itu, khususnya pada saat lebaran. Berarti kan lebaran tahun lalu kurang lebih bulan 4 akhir atau bulan 5 kalau nggak salah. Jadi itu setelah itu nggak tahu gimana jalan prosesnya sampai sejauh ini ya aku semakin mantap untuk menikah lah. Terlepas dari sama siapa dan siapa pasangannya, yaitu masih maksudnya masih kita belum tahu, tapi yang aku pastikan adalah aku berharap sih dalam beberapa waktu dekat. Aku nggak bisa juga kayak seolah-olah kan, aku mau tahun ini, nggak gitu. Tapi memang di usia 30 ini jauh lebih serius untuk membangun hubungan yang terikat seperti itu. Gitu sih kalau aku. Ya itu perbedaannya kok. Ya kok. Kenapa? Kamu menanggapi dulu nak? Itu perbedaannya boy. Itu perbedaannya. Kira kamu pengen bilang perbedaan itu dengan aku gitu dah? Oh enggak lah. Ya kenapa ya? Intinya dalam situasi pemikiran itu boy ya. Iya. Tanggung jawab sih. Kebutuhan batin bahwasanya aku nggak bisa sendiri terus butuh pasangan atau segala. Kondisi fisik kayak mana boy? Kondisi fisik alhamdulillah nih, alhamdulillah di tahun 2022 itu kan aku alhamdulillah itu kan dari 122 sudah turun di 109. Alhamdulillah di tahun 2023 alhamdulillah kembali lagi di 118. 2024-nya alhamdulillah lagi di 122 lagi. tapi aku senang, bahkan aku jujur aja sebenarnya ya kan, aku ingat tuh beberapa video memang ngasur itu aku cuma bicara tentang rutinitas, tapi maksudnya keinginan kan, tapi kan kalau ada rekam jejak ini biar sebagai reminder juga karena harapannya gitu. Nah, tapi tahun ini ya, khususnya di Ramadan ini, kalau kata orang lah kurus diet mah bonusnya aja, yang penting Ramadan. Ya kalau kita bisa sambil kan, sambil ngejar ibadahnya, kita juga bisa ngejar sehatnya, pola olahraganya. Aku sih membangun komitmen sih. Kalau ngasal aja bisa 6 tahun kan, kenapa soal pola hidup sehat itu enggak. Nah, bahkan aku jujur
cenderung ingin nanya itu lebih lanjut ke kamu, Win. Okay. Tapi itu next aja lah. Kita bahas usia 30. Jadi tahun ini di Ramadan tahun ini target 10 kilo turun. Turun lagi ya. Soalnya kan banyak tuh yang bilang boy kayak remaja kita nih remaja juga sudah bukan gitu ya. Dewasa awal mungkin ya, tapi aku tuh merasa mungkin apa ya, hal-hal kayak kamu pikirkan tuh aku pikirkan juga boy, tapi tidak intens gitu. Jadi apa perbedaannya Aswin di 30 ini? Nah, jalan 30. Sumpah ada boy. Aku merasa aku lihat muka aku, kondisi fisikku mungkin agak sedikit ada kerutan di mata pas gitu, rambut yang sudah mulai agak gimana. Ya kan? Maka teman kita nggak banyak yang botak lah udah. Iya gitu kan. Aku sudah ngeliat kondisi diriku. Tapi masih dalam kondisi aman lah. Maka dari itu aku betul-betul mencoba untuk merawat diriku hari ini, khususnya fisikku. Kenapa ya? Aku tuh ingat boy kata siapa ya? Jadi Corbuzier kayak gitu. Tua tuh penyakit gitu lah. Iya. Kalau kita menampakkan ketuaan diri kita itu tuh justru apa ya? Membuat kita ya memang begitu gitu. Padahal kalau kita bisa menampilkan sisi yang lain, itu mungkin kita bakal jauh lebih baik di umur yang sudah nggak tua lagi gitu, nggak muda lagi gitu. Itu sih. Tapi di usia 30 ini ada nggak secara fisik sakit-sakit yang ngerasain? Ada. Nah gini aja ya, kita ngomong nih, contoh teman kita aja deh ya, yang kita tahu kerjanya di ngajar ngantor Hitler. Yeah. Jadi dia ngomong dia kena asam urat dan dia kesini kakinya tuh bengkak. Aku bilang, maksudnya meskipun aku fisikku gendut tapi aku nggak pernah punya penyakit yang terlihat jelas. Kayak misalkan DM, gula lama sembuh, aku alhamdulillah enggak lah gitu kan. Ya kan? Makanya kan kita udah membagi kemungkinan mati kita kan. Sama hipertensi ya lo, aku kolesterol, aku gula. Nah, jadi si Hitler itu boy betul-betul sampai dia bawa obat tuh berkeping-keping boy. Dia dari dokter, aku bilang, segitu ngerinya. Sejauh ini yang aku selalu keluhkan itu adalah tentang memang setelah bangun tidur tuh kadang segar tapi lebih sering nggak segar gitu kan. Aku juga ngerasa memang ini butuh, kayak contoh kami futsal kan seminggu sekali ya kan, sebelum Rabu itu lepas futsal besoknya 2 hari pegal terus badan. Gitu. Jadi kalau aku itu, kalau misalnya kamu gimana boy, padahal kan istilahnya kamu kan selalu kardio ya kan, dan lain-lain, bahkan kamu kan gym diam-diam kan, gym diam-diam, tapi sakitnya sakit gimana? Nah aku tuh justru apa ya, sakitku tuh sudah kemarin boy, yang di umur 20-20an tuh gula aku tinggi banget gitu, high strike gitu kan, sampai aku bisa begini 3 tahun ini, hampir 3,5 tahun aku konsisten olahraga. Justru ada penyakit yang lucu aja sih kayak aku nggak bisa tahan dingin lagi sekarang. Kalau itu iya sih. Ya aku mulai kerumutan, aku selalu simpan Loratadine di rumahku. Kalau aku sudah mulai kedinginan, aku harus minum kayak gitu. Pegal-pegal jompo tuh juga mungkin hidung tersumbat. Apalagi Hitler kan hobinya memang bawa inhaler kan. Aku akhirnya mulai bawa gitu-gitu juga gitu. Ya apa itu mungkin kondisi fisik yang normal aja sih aku anggap ya. Karena aku merasa walaupun beberapa orang tuh bilang gini sih, gak usah cek kesehatan deh, nanti kamu justru stres apa segala. Tapi justru di sisi lain itu justru lebih bahaya gitu kan. Kita ketawa ternyata ada apa-apa, nggak tahu sebabnya apa gitu kan. Kita tuh setiap tag tuh selalu langsung nemu tema baru tau, gara-gara pembahasan kita. Iya kah? Iya. Ya nanti mungkin kita bisa lanjut langsung di malam kan. Tapi tadi kan kamu ngomong tuh nggak ada yang berubah nih. Apapun tuh nggak ada berubah. Maksudnya kan ada kan banyak pembahasan, bisa tentang finansial, asmara, bisa tentang tanggung jawab, bisa tentang target, apapun. Dari beberapa aspek yang bisa dibedah, apa sebenarnya dari usia 30 ini yang mungkin nggak berubah ya, tapi hal yang ingin, ada level nggak yang ingin ditambah gitu loh, bertambah. Yang pasti sih apa yang aku tuh kayaknya agak gimana boy untuk membicarakan sesuatu hal yang masih dalam harapan gitu. Beda dengan kamu yang mungkin nggak apa-apa ngomong itu hakmu juga kan untuk mungkin sharing dan lain sebagainya. Tapi aku termasuk orang yang belum bisa menyampaikan sesuatu hal kalau belum ada awalnya gitu, bukti awalnya gitu. Oh iya. Jadi apa ya, selama itu belum berprogres, lebih baik aku diam dulu dalam sisi apapun itu. Maksudku aku nggak mau bicara terlalu banyak sampai pada akhirnya itu dianggap jadi recehan bagi orang lain. Iya. Ada kan orang-orang begitu. Ya, aku pengen beli ini deh, tapi diungkit terus sampai pada akhirnya ganti dia, berubah. Sampai awalnya mau beli yang di atas, jadi beli yang di bawah. Nah gitu, sampai akhirnya
kita jadi bahan olokan juga kan di sekitar kita. Mana ini mu sudah ada lah. Mana ini mu sudah ada enggak? Nah, aku enggak mau yang kayak gitu, Boy. Tapi kasihan mana nih yang udah diam-diam tapi juga nggak dapat. Lebih baik diam nggak dapat sih. Lebih baik diam nggak dapat ya. Iya, toh itu. Yang kasihan tuh yang dengerin aja ya. Iya kan. Sudah dibilang nggak bagus ya salahnya, tapi tetap gitu kan. Misalkan contohnya beli mainan. Iya, kayak gitu kan biasanya orang-orang kayak gitu mati di pikiran sendiri kan aja. Mentak-mentak dia cuma sudah stuck aja, sudah dia jadi nadir tuh kayak kalung. Sebenarnya itu menarik juga, Boy. Gimana kamu menanggapin orang yang masih, maksudnya memang sih kita nggak bisa mengukur orang dari usia ya. Usia segini harus sudah dewasa, usia segini harus sudah punya tujuan. Tapi kita ngomong fenomena deh, fenomena di usia kita yang ya anggap aja aku cek poinnya lah ya. Ya kan aku kan kalau kayak di antara bubannya kemungkinan aku bulan paling awal kan di bulan Februari. Yang 94 khususnya spesifik. Gimana kamu melihat teman-teman kita yang ada masih beberapa yang belum ada tujuan. Bahkan ada yang sebenarnya kalau tujuan itu aku nggak apa ya, maksudnya itu kan balik ke manusia, tapi kalau yang ini yang belum selesai sama dirinya gitu loh. Gimana menurutmu menanggapi itu aja? Ya belum selesai sama dirinya sendiri dengan nggak punya tujuan sih kurang lebih sama sih aku bilang ya. Gitu ya. Ya mungkin itu jalan hidupnya adalah tidak punya tujuan gitu, nah biarkan aja. Ya kan sampai mana dia kuat sih kalau aku sih. Kadang-kadang apa ya, orang di situasi terdesak juga akan melakukan berbagai macam cara kan untuk keluar dari situasi itu. Kita juga pernah kan, misalnya nggak punya uang, bingung mau ngapain, pada akhirnya kerja gitu kan, mau kerja apa dulu, mau digaji berapapun nggak ada masalah. Apa ya, biarkan aja sih dia di hidupnya itu. Yang penting tugas kita sebagai teman untuk mengingatkan cukup sekali 2 kali lah. Walaupun pada akhirnya dia juga seolah-olah tidak terima dengan apa yang kita sampaikan, udah berarti ya memang sudah di situ batas pertemanan kita kan, nggak usah lebih dalam lagi. Nah kalau secara pertemanan sendiri kamu lihat di usia 30 ini bagaimana, Boy? Bagus. Pertanyaannya, aku langsung menghela nafas dulu. Semakin apa, Boy? Aku nggak tahu, semakin selektif kah atau ya udah bodo amat lah. Nah, yang katanya tuh makin dikit teman itu gimana itu sebenarnya? Aku sih nggak terlalu sih. Kamu iya kah? Aku sih merasa teman-temanku ya itu juga kok. Ya mungkin itu aja ya. Nambah sih, tapi memang mungkin aku bukan tipikal orang yang apa ya, kalau ada teman tuh temaan banget, orang baru tuh excited banget. Bahkan aku ingat kok ceritaku ke kamu, aku terakhir kali ketemu orang baru tuh di 2020 ke 2021, 2020. Itu terakhir kali aku kenal dengan orang baru yang dekat gitu. Ya, pertemanannya. Habis itu nggak ada lagi. Karena memang mungkin sejak awal aku mendesain diriku mungkin gitu ya. Kalau kamu kayak mana, Boy? Kalau aku sih aku ngeliat ya pada dasarnya kita akan berdiri dengan kebutuhan sih. Jadi kita akan mencari kebutuhan kita sendiri. Nah kalau kebutuhannya kita memang saat ini ya udah sama teman-teman SMA yang mentok ini kan, ya udah kita masih itu aja. Tapi pada dasarnya kalau misalkan ada kebutuhannya, misalkan kita ternyata berpindah tempat atau berpindah tempat kerjaan, memungkinkan kita memiliki teman baru kan, hubungan baru, dan ya sah-sah aja. Cuman kalau ternyata katanya makin sempit, kayaknya tergantung gimana kita melihat deh. Buktinya aja masih ada seorang Vidi kan, yang katanya duta persahabatan kan. Ya kan? Maksudnya berarti kan pada dasarnya setiap orang itu dia yang memutuskan secara penuh dia harus berteman dengan siapa, memilih teman yang bagaimana. Nah itu kan kalau kayak Vidi itu kan kayaknya pembawaannya pun menyenangkan banget kan dengan orang-orang yang baru. Aku juga sering nonton podcastnya kan. Wah, ada ternyata orang yang sebegininya. Iya. Aku tuh bukan apa ya. Cuman itu penyakit loh. Iya bisa jadi bukan. Karena dia selalu berdiri dengan ekspektasi orang. Iya. Maksudnya dia berharap semua temannya itu bisa dilindungi, temannya itu bisa dibentuk atau seperti apa yang dia mau. Tapi pasti sering. Iya pasti ada konsekuensi logis lah dari apa yang dia lakukan. Tapi maksudku dengan orang yang mungkin lebih tua daripada kita, tapi dia masih semudah itu untuk berteman itu. Iya sih. Benar. Kan kita nggak munafik lah, Boy, kalau ada orang bilang hari ini umur 30 tuh berteman kalau ada kebutuhannya aja. Kamu bisa ngasih apa ke aku bakal berteman sama kamu. Karena yang kupikirkan hari ini bukan lagi apa ya, mencari kesenangan, tapi aku mencari jaringan nih untuk memperkuat jaringan-jaringanku. Itu lebih tepatnya transaksional atau value menurut Boy? Apa ya, mau transaksional ataupun value selama tidak merugikan dan win-win solution nggak ada masalah sih kalau aku. Karena aku juga sebenarnya kan aku juga mendengar bukan mendengar tapi
pandangan terkait tentang Vidi ini juga, aku juga dengar tuh katanya si siapa yang Komang tuh Rem Laude, dia bilang kan kalau kamu berekspektasi sebenarnya ketika kamu masih berekspektasi pada dirimu saja itu ada setengah hal yang membebankanmu, tapi kalau kamu potong ekspektasinya setengah masalahmu hilang gitu. Dan menurutku itu relevan, cukup relevan seperti itu. Apalagi namanya ekspektasi orang lain kan, itu cukup mengganggu sih berdiri atas ekspektasi orang lain. Nah, terus yang apa ya, yang hari ini mungkin jadi pelajaran penting buat kita untuk nggak naruh ekspektasi yang semacam itulah di pertemanan kita. Ya berteman aja, kalau kamu bisa ngasih aku sesuatu ya sudah. Kalau enggak, jangan ngebebanin ya. Ya kan gitu aja sih kalau aku sekarang, boy. Untuk hal pertemanan. Jadi dari sekian banyak hal itu, boy, kalau kamu mau nyimpulkan satu yang paling berubah di dirimu apa, boy, di 30? Kalau aku sih kesiapan. Kalau aku bilang kesiapan, baik kesiapan mental atau kesiapan diri benar-benar untuk memutuskan hidup terus berlanjut, dan aku harus siap akan tantangan ke depannya. Ya, kalau aku sih apa ya mikirnya, ini bakal semakin rumit nih. Di umur 30-nya aku yakin bakal apa yang aku jalani bakal semakin rumit. Tapi ya kayak beberapa hal yang aku dengar, aku tonton, ya memang itu prosesnya sih. Kalau kamu masih merasa yang kamu jalani rumit, berarti kamu masih punya tujuan untuk meluruskan itu. Beda dengan beberapa orang yang ya sudahlah, los aja lah, besok ya besok gitu, hari ini. Itu sih kalau dari aku. Hidup kan dinilai dari masalah kan, ya gitu kan, boy. Iya, boy. Mungkin itu aja ya teman-teman. Terima kasih, salam keren, Marwera. Dadah.